Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan dan proses manufaktur yang berperan dalam mengimplementasikan rancangan dan proses tertentu dalam suatu industri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Teknologi 4B1 dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Perencanaan ini merupakan perancangan strategi yang dilakukan oleh manufaktur atau perusahaan jasa. Nah, perencanaan tersebut termasuk memastikan produk yang dibuat, volume produksi, kapasitas, dan bahan yang diperlukan. Penjadwalan dan lainnya juga termasuk di dalam suatu perencanaan. Nah, perencanaan produksi juga merupakan panduan atau pengembangan desain dan produksi barang atau jasa tertentu. Nah, selain itu dapat membantu perusahaan untuk melakukan proses seefisien mungkin. Nah, tujuan dari perencanaan dan perancangan dari proses manufaktur ini adalah meminimalisir kelebihan dan pemborosan yang terkait dengan pembelian bahan produksi dan juga penggunaan bahan, alat, serta sumber daya secara efisiensi dan menggunakan waktu kerja karyawan dengan peralatan yang lebih efektif. Ada 4 elemen penting yang perlu teman-teman ketahui di dalam tahapan perencanaan proses produksi perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah routing. Routing merupakan tahapan perencanaan produksi yang menentukan jalur kemana saja bahan mentah akan diolah dalam perusahaan. Nah, setelah mengikuti proses yang ada, bahan mentah tentunya akan diolah menjadi bahan jadi. Yang kedua ada scheduling. Nah, scheduling ini merupakan tahapan produksi yang menekankan pada waktu operasional yang akan digunakan. Jadi dengan adanya schedule atau jadwal yang baik, tentunya waktu yang akan digunakan dalam proses produksi akan lebih efektif dan efisien tentunya. Yang ketiga ada dispatching, untuk memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan lancar dan sukses. Nah, di dalam tahapan ini akan ada yang namanya mengarahkan, mengontrol, dan mengatur untuk data yang telah dimasukkan serta alat bahan yang telah digunakan. Jadi di dalam sistem produksinya nanti mereka yang akan mengarahkan, mengontrol, juga mengatur agar bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat ada follow up. Nah, ketika proses produksi sudah selesai, tentunya barang-barang atau perlengkapan akan dilihat lagi. Kira barang-barang dan perlengkapan ini masih bisa digunakan atau layak dijual atau tidak. Nah, nantinya produk-produk yang gagal akan di-follow up kembali, didaur ulang kembali agar bisa dipasarkan ke pasar nasional maupun internasional. Sekian video ini dibuat, saya Tesalonika Watung dengan NIM 1806 11 0 2293. Bye-bye!